Henry membuka matanya di pagi hari berikutnya, dan kesadarannya perlahan menjadi jelas. Matanya putih dengan bau disinfektan yang menyengat. Dia ada di rumah sakit. Henry bergerak, hanya untuk menyadari bahwa tangannya dipegang erat. Dia melihat ke samping dan melihat Amelia terbaring di tempat tidur. Amelia sudah tertidur, tetapi dia juga memegang tangannya dengan erat saat tidur dan tidak berani melepaskannya. Dia kembali dan kembali ke sisinya. Henry berguling dan meletakkan wajah tampan pucatnya ke sisi wajah kecilnya. Spray di bawah wajahnya berlumuran air, yang jelas air mata yang berasal dari air mata Amelia. Masih ada air mata yang menggantung di tubuh langsingnya, dan gadis Pear Blossom yang tertidur tengkurap, sangat menyedihkan. Semua kebingungan dan pergumulan di hati Henry akhirnya ada sisinya. Dia menunduk dan mencium matanya dengan lembut. Saat ini, Amelia pindah dan bangun. "Bapak Henry, kamu sudah sadar? Kamu akhirnya bangun, beritahu aku jika ada rasa sakit." Amelia memandang Henry dengan gugup dan prihatin. Henry menyentuh wajah kecilnya. "Tidak apa-apa, tidak ada salahnya setelah melihatmu." Amelia meremas tinjunya dan memukul bahunya. "Kamu membuatku takut sampai mati." Gadis itu bergumam, "Aku ketakutan setengah mati." Suaranya tiba-tiba tercekat, dan air mata kembali jatuh. Henry mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa. Karena gerakannya terlalu besar, itu melukai lukanya, tapi dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia mengencangkan lengannya dan menekannya ke dalam pelukannya. Dengan tetesan air mata dan suara serak, "Jangan menangis Amelia. Maaf, kamu menghancurkan hatiku kalau kamu menangis." Amelia adalah seorang dokter. Hal yang paling umum setiap hari adalah kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Tetapi ketika dia mendengarnya di telepon tadi malam bahwa dia mengalami kecelakaan mobil, dia hampir mati ketakutan. Orang macam apa Henry? Seseorang yang tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika dia mengeluarkan darah dari tubuhnya. Tulangnya dingin dan keras, berdiri tegak, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tapi dia mengatakan di telepon bahwa dia sakit. Selama dia memikirkan ini, hati Amelia masih bergetar. Dia menarik gaun rumah sakitnya dan menatapnya dengan wajah berkaca-kaca. "Kamu masih memiliki luka di tubuhmu, biarkan aku melepaskannya dengan cepat. Kalau tidak, lukanya akan robek lagi dan sakit." Henry menatap matanya dan berkata, "Biarkan aku memelukmu sebentar, dan itu tidak akan menyakitkan lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana tidak ada salahnya menggendongnya?" "Bapak Henry, jangan berpikir aku akan memaafkanmu jika kamu mengucapkan beberapa kata manis. Mereka semua mengatakan bahwa kamu mengemudikan mobil seperti roket. Aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk mengemudi perlahan, dan juga memberitahuku untuk menanganinya melalui telepon. Kamu menjelaskannya dengan jelas kepada saya." Henry tidak ingin mengatakan ini padanya. Dia tidak ingin memberitahunya bahwa dia tidak ada di perusahaan tadi malam, tetapi pergi ke sana sepanjang jalan. Dia tidak ingin memberitahunya bahwa pada saat itu, dia sedang duduk di dalam mobil dan mengawasinya bersama Bisma, sudah cemburu. Dia menjadi gila, dan dia tidak ingin memberitahunya bahwa dia terluka di hati, bukan tubuhnya. "Nyonya Amelia, saya seorang pasien sekarang. Biarkan saya beristirahat." Henry membenamkan wajah tampannya di rambut panjangnya dan menutup matanya. Amelia mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk lehernya. Rambut panjangnya terurai dengan air mata bergetar. Suaranya yang teredam sedih dan takut, "Tuan Henry, jangan mengemudikan mobil terlalu cepat. Oke, jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku dan nenek lakukan?" Kata-katanya melintas di hatinya seperti bulu, menyebabkan riak di hatinya. Dia memeluknya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Oke, aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengemudi dengan cepat." Atas permintaan kuat Amelia,
Henry menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh dan mengambil hasil tersebut. Tidak ada masalah. Dokter sekali lagi menghela nafas untuk keberuntungannya. Setelah dirawat di rumah sakit selama sehari, Amelia tidak berani menelepon Green Garden. Henry pasti tidak akan bisa memberitahu neneknya tentang kecelakaan mobil itu. Nenek sudah terlalu tua takut kalau kepikiran. Amelia mengambil cuti dan merawat Henry sepanjang waktu. Karena dia terluka dan tidak bisa mandi, Amelia menggunakan baskom berisi air panas untuk menyeka tubuhnya. Dia menyeka wajahnya dengan handuk hangat, membuka bajunya lagi, dan menyeka tubuhnya menghindari perban itu. Amelia bangkit, "Oke, sudah selesai." "Nyonya Amelia," Henry tiba-tiba menghentikannya, "apakah kamu lupa untuk membersihkan ke suatu tempat?" Amelia tertegun, "Tidak, saya telah melakukan semuanya." Henry bersandar malas di tempat tidur. Gaun rumah sakit biru dan putih ini tidak mempengaruhi keanggunan dan kemuliaan yang melekat padanya. Melihat mata jernih gadis itu yang polos, dia mengarahkan celananya dengan matanya. "Di sana, bersihkan juga untukku." Amelia mengikuti tatapannya, wajah cantiknya terbakar dengan teng, dan dia dengan cepat menolak, "Aku tidak menginginkannya, kamu lap sendiri, dan tanganmu tidak terluka juga." Henry mengerutkan alis pedang heroiknya, "Saya tidak memiliki kekuatan di tangan saya, tolong bantu saya." Amelia merasa bahwa dia tidak nyaman. Dengan sengaja, dia tidak ingin membantunya menghapus. "Nah, kalau begitu jangan dilap, kamu bisa menahannya selama beberapa hari." "Nyonya Amelia, bagaimana cara menahan ini? Ini adalah kebersihan pribadi. Saya memiliki kecanduan kebersihan dan tidak bisa tidur. Jika kamu tidak menghapusnya untuk saya, maka Anda pergi keluar dan memanggil perawat." Amelia menatapnya, "Kalau begitu aku akan memanggilmu perawat pria." "Perempuan, apa?" Dia benar-benar meminta perawat wanita untuk menyeka untuknya? Amelia mengangkat tangannya dan melemparkan handuk di tangannya ke wajah tampannya. Henry tidak menghindarinya. Ketika handuk jatuh dari wajahnya, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Minta perawat wanita untuk menghapusnya untuk saya atau kamu menghapus untuk saya? Pilih satu dengan cepat." Amelia bergumam dalam hati, "Ini adalah seorang suami tersayang." Dia dengan marah mengambil handuk dan berkompromi, "Oke, aku akan menghapusnya untukmu." Setelah mencuci handuk, Amelia duduk di tepi tempat tidur. Dia memejamkan mata, mencubit sudut celananya dengan jari-jarinya dengan hati-hati. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang memalukan itu. Dia hanya seorang pasien sekarang dan perlu dirawat. Namun, wajahnya yang berukuran tamparan sudah merah seperti udang masak, dan bahkan daun telinganya yang seputih salju pun merah. Dia tidak pernah melakukan hal seperti ini pada seorang pria. Henry mengawasinya dengan lesu, jadi dia menggenggam pergelangan tangan rampingnya. "Amelia, gosok saja tubuhku, hal-hal najis apa yang ada di kepalamu? Aku tidak memikirkan apapun, lalu bersihkan dengan cepat. Aku akan menyekanya sendiri. Apa yang kamu lakukan dengan tanganku ini rumah sakit? Jangan jadi gangster." Yah, mulutnya yang berceloteh terhalang olehnya. Segera, ketukan di pintu berdering, dan suara dokter datang dari luar pintu, dan dokter datang ke sekeliling ruangan. "Dokter ada di sini." Amelia dengan cepat menarik tangan kecilnya dan mendorongnya menjauh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu di bawah larangan ke-18 secara diam-diam dan ditangkap oleh orang tuanya. Henry mengangkat tangannya untuk menutupi nafsu di matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Angkat celanaku." Dokter berada di luar pintu. Amelia tidak berani melibatkannya, menatapnya dengan galak, dan membantunya menarik celananya. Ini sedikit terekspos. Henry menggulung jakunnya ke atas dan ke bawah. "Pergi dan beritahu dokter bahwa aku tertidur."
Dia tidak bisa berputar-putar seperti ini. Amelia curiga dia tidak mau bekerja sama dengan pemeriksaan dokter, tapi celananya terlalu jelas. Amelia tersipu dan menarik selimut untuk menutupnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.